Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 31 Juli 2022, hari Minggu biasa yang ke-18, Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan resapkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, banyak orang menjadi sedemikian berhasil dan sukses menaikkan taraf kehidupannya secara ekonomi oleh karena kerja keras dan ketekunan. Lalu apa salahnya dengan kekayaan bila kekayaan itu didapat dengan hasil kerja keras, hasil memeras keringat oleh karena ketekunan dan kesabaran dalam meningkatkan taraf kehidupan kita? Dan dikatakan bahwa menyimpan banyak untuk hari depan adalah baik dan bijaksana. Karena kita mempersiapkan hari depan, masa depan kita, mulai dari sekarang dengan menyiapkan segalanya dengan baik, dengan cara menabung dan menyimpan dan seterusnya. Tetapi mengapa hari ini Tuhan Yesus memperingatkan orang kaya yang menimbun banyak dan menyimpan harta miliknya yang mulai banyak bertambah? Tadi dikisahkan ketika hasil bumi, hasil tanahnya itu bertambah, lalu ia memikirkan untuk merombak lumbung-lumbungnya supaya bisa menampung sedemikian banyak hasil dari tanahnya. Mengapa Tuhan justru memperingatkan orang kaya itu? Saudari-saudaraku yang terberkati, di saat Tuhan mengkritik orang kaya yang dijadikan sebagai sebuah perumpamaan hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus tidak sedang mempersoalkan kekayaan orang kaya itu dan juga tidak mempersoalkan hasil tanah orang kaya itu yang bertambah. Tuhan sedang menasihati dan memperingatkan agar jangan sampai orang itu menggantungkan hidupnya hanya pada materi, hanya pada kekayaan duniawi. Maka ia mengajaknya dan juga mengajak kita yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan untuk menghindari akan adanya belenggu ketamakan ini. Karena ketamakan ini bisa mengalihkan
orientasi hidup kita untuk bisa semakin menjauh dari Tuhan dan juga dari keselamatan kekal. Yesus memperingatkan orang kaya itu oleh karena orang kaya ini menunjukkan ketamakannya, artinya ia ingin menambah lebih dan semakin lebih harta kekayaannya. Dan yang paling bahaya adalah orang ini menjadikan kekayaannya, materinya menjadi satu-satunya sumber dan jaminan keselamatan dirinya, baik di dunia maupun pada setelah ia mati, dan menjadi lekat terikat pada kekayaannya itu. Maka tadi Tuhan bersabda demikian, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kita sama-sama menyadari bahwa Anda, saya, dan kita semua sangat butuh yang namanya pendapatan, butuh yang namanya uang untuk bisa menopang kehidupan harian kita dan juga menjadi jaminan pada masa tua kita, masa depan kita. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak menjadi melekat dan hanya bergantung sepenuhnya pada hal-hal materi duniawi, karena hal duniawi dan materi sifatnya itu tidak abadi. Harta duniawi dan kemampuan dalam banyak hal merupakan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan itu semua kepada tiap kita yang pada saatnya nanti butuh juga pertanggungjawaban dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus yang oleh karena sabdanya yang kita dengar hari ini mengajakmu, mengajak saya dan kita semua untuk mulai berani mengumpulkan harta surgawi yang bersifat abadi, di mana ngengat dan karat tidak akan menggerogotinya tetapi bersifat kekal abadi. Caranya adalah dengan meniru sifat Tuhan sendiri. Kalau mau memiliki harta surgawi, berarti kita diajak untuk meniru, meneladan sifat Tuhan sendiri, di mana sifat Tuhan adalah yang akan bisa kita contoh untuk bisa mengumpulkan harta surgawi dengan cara mau berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berbagi tentu kita tidak menunggu kaya atau punya banyak harta. Jika kita belum kaya secara finansial, saya yakin bahwa Anda, saya, dan kita semua memiliki banyak kemampuan, punya keterampilan, punya bakat-bakat dan kecerdasan. Mungkin di antara Anda dan kita punya selera humor dan kemampuan untuk bisa menghibur orang, yang bisa di mana kehadiran kita melalui ucapan kita bisa menginspirasi dan mendorong orang untuk bisa hidup menjadi lebih baik lagi. Itu adalah cara yang bisa kita ambil untuk juga bisa membagikan kekayaan kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, kebahagiaan surgawi nan abadi itu terletak pada sudah seberapa banyak kita mau berbagi, mau memberi sebagai ungkapan bela rasa kita kepada sesama. Sebab antisipasi dan obat dari bahaya ketamakan adalah dengan mau peduli dan mau berbagi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau selalu menganugerahkan yang terbaik untuk kami. Semoga kami mampu menemukan Engkau dalam rutinitas harian dan pekerjaan kami, dan orang lain pun mampu memuji dan memuliakan Engkau dalam segala perbuatan dan tingkah laku kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.